Aisyah Maharani, NPM A1E020017. Pada praktikum eksperimen fisika yang berjudul Gerak Melingkar, dosen pengampu Ibu Afrina Devianti dan asisten dosen Mbak Nur Elisa. Tujuan praktikum pada judul Gerak Melingkar adalah: 1. Memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar. Kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adalah alat dan bahan pada percobaan gerak melingkar. Beban 50 gram, beban 100 gram, beban 200 gram. Ketiga beban ini menggunakan gelas. Kedua, tali nilon sepanjang 50 cm, pulpen yang sudah dibuka tutupnya, penggaris 30 cm, stopwatch bisa menggunakan HP, dan penjepit kertas. Masukkan tali nilon ini ke dalam tabung pulpen. Kemudian ikat beban 50 gram ke bagian bawah tabung. Kemudian yang ketiga, ikat beban 100 gram ini sebagai beban putar. Keempat, ukur panjang tali 30 cm. Ini. Selanjutnya, jepit bagian bawah. Ini. Hidupkan stopwatch ketika mau memutar 10 putaran. Kemudian putar beban putar ini sebanyak 10 kali dan hidupkan stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch. Waktunya 7,68 detik. Kita ulangi menggunakan langkah yang ke-6 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya adalah 7,38 detik. Kita samakan seperti yang satu yang kedua. Hidupkan stopwatchnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 7,21 detik. Setelah beban putar 100 gram, kita ganti dengan menggunakan beban 200 gram.
Kemudian ulangi seperti langkah yang sebelumnya ya. Hitung sebanyak 10 putaran dengan jari-jari 30 cm. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 8,39 detik. Dan pada percobaan kedua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 7,83 detik. Kemudian untuk langkah ketiga, percobaan ketiga, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 7,38 detik. Dan jangan lupa untuk dicatat ya, waktu 10 putaran tadi. Lanjut kepada tabel 5.3, yaitu diameternya 15 cm. Kita ikat. Lakukan sama seperti pada tabel 5.1 dan 5.2 caranya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktunya 6,68 detik. Percobaan kedua, kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 6,91 detik. Ketiga, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 6,47 detik. Ketiga, kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Waktunya 6,47 detik. Seluruh data percobaan yang telah saya lakukan tadi sebagai berikut. Setelah kita melakukan percobaan tadi, saya sudah mencatat hasilnya ke dalam tabel pengamatan 5.1, 5.2 dan 5.3. Di sini saya sudah mendapatkan waktunya, yaitu pada tabel pengamatan 5.1. Saya contohkan, saya jelaskan. Yang pertama yaitu massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jarinya 30 cm. Waktu untuk 10 putaran sudah didapatkan, yaitu hasilnya 7,68 detik. Kemudian ada periode. Nah, untuk mencari periode ini kita menggunakan rumus T sama dengan waktu per jumlah putaran, yaitu masukkan ke rumusnya, masukkan angkanya, maksudnya 7,68 dibagi 10, hasilnya yaitu 0,7068. Nah, itulah hasil periode. Kemudian kecepatan sudut menggunakan rumus omega sama dengan 2 V dibagi T, yaitu masukkan angkanya 2 dikali 3,14 dibagi 0,768, hasilnya 8,177 radian per sekon. Kemudian untuk kecepatan linier yaitu menggunakan rumus V sama dengan 2VR per T. Masukkan angkanya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 0,3 dibagi 0,768, hasilnya 2,45 meter per sekon. Nah, itu tadi adalah hasil dari percobaan sudah kita dapatkan tadi, yaitu pada nomor 1 di tabel pengamatan 5.1. Nah, caranya sama menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan tadi untuk periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier ya.
untuk mengerjakan kolom-kolom berikutnya. Kemudian di sini ada ralat mutlak dan ralat nisbi dan serta ketelitian. Untuk menghitungnya kita menggunakan teori ralat. Nah, di sini saya sudah mengerjakan teori ralatnya. Ya. Di sini ralat pada waktu di tabel 5.1 saya akan mencontohkan dan menjelaskannya. Kita sudah mendapatkan 3 waktu dari hasil percobaan tadi ya. Yang pertama mendapatkan waktu 1 7,68, kedua 7,38, dan yang ketiga 7,21. Nah, di sini ketiga hasil percobaan ini dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Di sini ketika dijumlahkan itu mendapatkan 22,27. Kemudian dibagi 3 hasilnya 7,42. Selanjutnya untuk mengisi kolom berikutnya yaitu ada X dikurang X rata-rata. Artinya yaitu 7,6 X pertama dikurang dengan X rata-rata, yaitu 7,68 dikurang dengan 7,42. Hasilnya yaitu 0,26. Kemudian yang nomor 2, 7,38 dikurang 7,42, hasilnya minus 0,04. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu 7,21 dikurang 7,42, hasilnya 0,21. Nah, kemudian ketiga hasil ini X dikurang X rata-rata ini dijumlahkan dan mendapatkan 0,01. Selanjutnya pada kolom yang ketiga atau kolom yang terakhir yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, yaitu mengkuadratkan hasil dari yang tadi tukungan dengan X rata-rata tadi, yaitu ada 0,26 kuadrat, yaitu mendapatkan hasilnya 0,0676. Kemudian minus 0,04 kuadrat, yaitu hasilnya 0,0016. Kemudian 0,21 kuadrat itu mendapatkan 0,0441. Kemudian ketiga hasil ini dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya 0,1133. Selanjutnya untuk menghitung ralat mutlak menggunakan rumus delta X sama dengan akar jumlah dari X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Nah, hasilnya delta X sama dengan akar 0,1133 dibagi 3 dikali 2, yaitu delta X sama dengan akar 0,1133 dibagi 6. Hasilnya 0,056. Kemudian ralat nisbi atau delta L sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Kemudian masukkan angka-angkanya yaitu 0,056 dibagi 7,42 dikali 100%. Kemudian mendapatkan 0,75%. Sekarang ini kita menghitung ketelitian. Untuk menghitung ketelitian menggunakan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi. 100% dikurang dengan 0,75% mendapatkan hasil 99,25%. Nah, artinya jika ketelitian mendapatkan 99,25%, percobaan yang saya lakukan tadi sudah mendekati kesempurnaan. Nah, caranya sama untuk mencari ralat pada periode tabel 5.1 dan untuk selanjutnya pada sampai 5.3 ya mencari ralatnya. Caranya sama sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada grafik pada percobaan itu ada 3. Ada 6 ya saya. Sini ada 6 grafik yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu grafik pada tabel 5.1 yaitu hubungan periode dengan kecepatan sudut. Tabel 5.1 yang ini hubungan periode dengan kecepatan sudut tabel 5.2, dan yang ini atau yang terakhir ini yaitu hubungan periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.3. Dengan ini tadi yaitu grafik untuk pada pertanyaan yang akan saya bahas nanti. Nah,
Ini adalah hasil perhitungan pada seluruh tabel 5.1, 5.2, dan 5.3. Ini dia. Nah, seluruh yang sudah saya jelaskan tadi akan saya tampilkan pada video ini. Baiklah, selanjutnya setelah saya jelaskan hasil perhitungan, hasil percobaan, grafik, dan teori tadi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan buku yang saya baca sebagai literaturnya, gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gerak melingkar, yaitu ada berat beban, waktu putaran, arah gaya, sentripetal. Nah, selanjutnya, berdasarkan literatur melalui jurnal yang saya baca, ada variabel atau besaran-besaran yang terdapat pada gerakan melingkar, yaitu ada 3: periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Periode atau T adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu titik materi pada benda yang berputar terhadap suatu poros tertentu untuk menempuh satu kali putaran. Kemudian, kecepatan linear atau V sama dengan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh partikel dengan sela waktu. Kecepatan sudut atau omega, hasil bagi sudut pusat yang ditempuh partikel dengan sela waktu tempuhnya. Rumus dari periode yaitu T sama dengan waktu dibagi jumlah putaran. Omega atau kecepatan sudut yaitu rumusnya omega sama dengan 2V per T. Dan kecepatan linear V sama dengan 2VR per T. Hubungan besaran pada gerak melingkar yaitu ada hubungan periode dengan kecepatan sudut, hubungan periode dengan kecepatan linear, dan hubungan jari-jari dengan kecepatan linear. Besaran-besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode, waktu, jumlah putaran, dan sedangkan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu ada periode, jari-jari, dan kecepatan sudut. Selanjutnya, ada beberapa contoh yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ini, seperti 1. Gerakan pada jarum jam, kedua gerakan roda sepeda atau roda motor atau roda mobil, ketiga gerakan putaran pada pemilih putar, dan selanjutnya atau yang terakhir gerakan putaran pada roda. Kalian bisa lihat ya pada kehidupan sehari-hari gerakan melingkarnya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari berdasarkan pembahasan dan percobaan yang telah saya lakukan tadi, bahwa gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan baru, lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Adapun besaran-besaran yang pada gerak melingkar adalah T, kecepatan sudut, periode saya tadi, dan kecepatan linear. Formula dari periode yaitu waktu dibagi jumlah putaran, kecepatan sudut omega sama dengan 2V per T, dan kecepatan linear yaitu V sama dengan 2VR per T. Hubungan besaran-besaran pada gerak melingkar yaitu hubungan periode dengan kecepatan sudut, hubungan periode dengan kecepatan linear, dan hubungan jari-jari dengan kecepatan linear. Nah, setelah kita melakukan percobaan, pembahasan, dan setelah kesimpulan, kita akan menjawab pertanyaan dari pada modul, yaitu yang pertama, apa saja besaran yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi
selanjutnya, setelah kita hasil melakukan percobaan, pembahasan, dan kesimpulan tadi, kita akan menjawab pertanyaan pada modul. Yang pertama, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut? Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu ada periode, waktu, kemudian kedua, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik, yaitu hubungan periode dengan kecepatan sudut. Artinya bahwa kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Nah, kalian bisa lihat pada grafik yang telah saya buat ini yaitu saya ngambil sampelnya pada tabel pengamatan 5.1, yaitu kecepatan sudut dengan periode hubungannya. Kita lihat ya, ini grafiknya seperti ini formatnya ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, di sini ada periode ya, ini periode, dan ini adalah kecepatan sudutnya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, tuliskan formula kecepatan sudut. Formula kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2V per T. Selanjutnya nomor 4, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan linear, yaitu ada periode dan jari-jari serta kecepatan sudut. Nah, ada dua hubungan pada kecepatan linear, yaitu hubungan periode dengan kecepatan linear, yakni hubungan bahwa kecepatan linear adalah hubungan antara panjang lintasan linear yang ditempuh oleh perselang waktu, yang mana ini dipengaruhi oleh jari-jari dan periode. Nah, jadi ada dua ya hubungannya, itu hubungan jari-jari dengan kecepatan linear dan hubungan periode dengan kecepatan linear. Ini dia ini adalah grafik dari hubungan periode dengan kecepatan linear, dan ini adalah hubungan jari-jari dengan kecepatan linear seperti ini. Nah, kalian bisa jelaskan, bisa lihat dan jelas ya, secara jelas. Nah, kemudian selanjutnya pada pertanyaan yang ke-6, yaitu apa formula dari kecepatan linear, yaitu V sama dengan 2VR per T. Dan soal yang terakhir yaitu sebutkan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari gerak melingkar dapat kita lihat seperti gerakan putaran jarum jam, kedua gerakan putaran kipas angin, gerakan putaran roda sepeda, roda mobil, roda motor, dan gerakan putaran kepada komedi putar dan lain sebagainya. Nah, baiklah, akhirnya setelah kita lalui dari percobaan, membahas hasil percobaan, perhitungan, grafik, alat, pembahasan, kesimpulan, dan menjawab pertanyaan di modul, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video dari saya ini bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.